Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nur Aulia Maghfirah, NIM 2311011044, dan teman saya Zara Farida Effendi dengan NIM 2311011059. Kami dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Senandiri Bojonegoro. Di sini kami membuat video guna memenuhi tugas dari Pak Guru, yaitu mata kuliah mikrokontroler dan IoT. Di sini kita membuat penyiram tanaman pintar. Apa yang dimaksud dengan alat penyiram tanaman pintar? Yaitu sebuah alat yang berguna untuk menyiram sebuah tanaman. Jadi tidak perlu khawatir ketika lupa menyiram tanaman tersebut. Nantinya bisa dikontrol lewat smartphone dengan aplikasi Blink sesuai kebutuhan tanaman. Jadi perawatan dari tanaman tersebut bisa menjadi lebih efisien dan praktis. Alasan kami kenapa memilih proyek ini dikarenakan adanya tanaman di rumah yang kurang terawat dan juga jarang disiram karena padatnya sebuah kegiatan yang membuat tanaman tidak dapat disiram. Di sini kita menggunakan komponen yaitu ISP32, ada relay, terus ada sensor soil moisture, dan ada jumper male to female, female to female, dan male to male, dan ada breadboard, dan juga ada mini pump. Seperti yang saya bilang di awal tadi tentang komponen yang kita pakai, di sini kita menggunakan komponen yang pertama yaitu ISP32. ISP32 merupakan mikrokontroler yang populer digunakan dalam IoT. Salah satunya pada proyek ini yaitu penyiram tanaman pintar yang mana telah diinputkan kode yang sesuai. Di sini sudah bisa koneksi WiFi maupun Bluetooth. Kemudian yaitu relay. Di sini kita menggunakan relay 2 channel yang dimana dia berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan perangkat listrik dengan memanfaatkan arus listrik yang lebih kecil. Yang berikutnya yaitu breadboard yang memiliki baris dan kolom lubang yang saling terhubung sehingga memungkinkan komponen seperti kabel jumper untuk dipasang dan disusun tanpa disolder. Yang selanjutnya yaitu soil moisture. Di sini kita menggunakan sensor kelembapan tanah soil moisture. Ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan dalam tanah. Di sini kita menggunakan baterai. Baterai ini digunakan untuk arus listrik. Kita mengambil arus listriknya dari baterai ini. Sama halnya dengan pompa air yang mana digunakan untuk mengalirkan air dari wadahnya ke tanaman guna untuk menyiram tanaman. Langsung saja di sini kami akan mencoba menggunakan alat penyiram tanaman pintar ini, yaitu yang pertama dengan menyambungkan kabel baterai sebagai sumber daya utama alat penyiram tanaman pintar ini, yaitu kutub negatif dengan kabel hijau yang telah disambungkan dan kutub positif dengan kabel merah yang akan disambungkan. Nantinya alat ini akan menyala. Nah, di sini menggunakan Blink sebagai alat kontrolnya. Ketika diklik tombol on, maka alat akan menyala. Seperti ini. Lalu jika diklik tombol off, maka alat akan mati. Mungkin kurang lebihnya seperti ini untuk percobaan alat kami. Kemudian setelah mencoba alat ini, kita akan menuju ke codingnya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai mode program yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Arduino IDE yang dimana sudah kita install sebelumnya. Nah, sebelumnya kita harus menginstal ISP32 di library. ISP32.
kita install ESP32 yang sesuai kebutuhan kita atau sesuai tipe kita. Selain itu, setelah menginstal ESP32, kita harus kita juga harus mengkoneksikan ESP32 kita dengan aplikasi Arduino IDE ini. Di sini, terus kita bisa pilih boardnya, lalu ketika kita berhasil mengkoneksikan ESP32 dengan Arduino IDE ini, maka akan banyak muncul komponen seperti ini. Kalau kita memilih yang ESP32 kemudian kita bisa verify terlebih dahulu untuk mengecek error atau tidaknya. Jika tidak error, kita langsung mengakunya ke ESP32 yang kita gunakan. Baik, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang masuk program. Di sini, reference link template ID, name, dan token ini didapatkan dari link website yang sudah pertama kita buat. Kemudian kita buat new device, kita pilih from template, kita buat nama sesuai kita tekan, kemudian device name-nya, kemudian kita klik create. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Saya bisa menggunakan siram tanaman. Kita kembali lagi ke output programnya. Kemudian, device soil moisture pin 34 ini maksudnya adalah analog pin untuk sensor penggelombang tanah. Digital sinyal mana yang kita pakai? Kita memasukkan gambarnya ke pin 34 ini digunakan untuk sensor penggelombang tanahnya. Untuk yang soil moisture 100 ini disesuaikan berdasarkan sensor tanahnya. Pin 2 ini digunakan untuk mengontrol pompa. Kemudian P6 merupakan virtual pin untuk mengontrol pompa secara manual. Kemudian yang link auto token ini adalah WiFi yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan WiFi Samsung S24 Ultra dengan password berikut. Kemudian link timer is from on sama dengan false, artinya ini digunakan untuk melacak status pompa apakah on atau off. Ini tidak berfungsi sensor data. Di mana in soil moisture, analog read soil moisture pin, dan pin soil moisture ini digunakan untuk mencetak perintah. Yang penting yaitu mengonversi nilai sensor ke dalam presentase. In soil moisture percentage, serial print length. Yang kemudian yaitu kirim data pembentukan tanah ke link. Ini the virtual rate P1 sama P1 soil moisture test yang kemudian yaitu mengetek pompa sudah menyala berdasarkan manual ataupun dari ini. It is pump on soil moisture percentage. Digital rate pumping height artinya pumpnya menyala dengan kecepatan tinggi. It is pump on link lock even moisture alert soil moisture is below the threshold. Ini nantinya memunculkan perintah tersebut jika menyala maupun mati. Kemudian kita buat pumping low, memastikan pompanya mati. Kemudian inlet B6, pump on salam asin, if pump on mengecek apakah pump on-nya ini bernilai true. Jika rate pumping high, jika iya dia akan menyala, jika tidak dia akan mati. Fluid setup saya will begin di 600. Ping atau pumping out. Ini sebagai pompa pin sebagai output. Kalau kita rate pumping low-nya ini pompa mati saat awal. Jadi kemudian link bikin outside rem server digunakan untuk pengecekan link virtual pump switch digunakan untuk mensinkronkan status pompa manual dari switch. Yang terakhir itu fluid loop link dan kemudian jika sudah yakin selesai, kita tinggal menghapusnya dengan mengklik hapus. Kemudian jika proses telah selesai, maka akan muncul seperti ini dan pastikan koneksi wifi-nya kuat dan tidak terkendala masalah.